Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam atau yang dalam versi terjemahannya diberi judul seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam versi terjemahan yang lain berjudul memperlakukan orang di berbagai level sosial. Nah, ini adalah eh, bahasan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, Hafizahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari Ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'al munafikin. Interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang munafikin. Kita lihat sama-sama di buku yang ada. Terakhir kita sampai di halaman 663. Ya. Kita lihat sama-sama di sini. Di sini eh, penulis atau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan, "Walamma a'addan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-'uddata li ghazwati Tabukin wa qitalir Rumi fi Syami, ja'ahu katsirun minal munafiqin yasta'dzinunahu bi'adamil khuruji ma'ahu." Di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersiap-siap untuk perang Tabuk dan memerangi pasukan Romawi di negeri Syam, banyak dari orang-orang munafikin yang menemui beliau dan minta izin. Minta izin tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ikut berperang bersama kaum muslimin. Ini yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Jadi mereka sempat minta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad. Kita lihat penjelasannya. Hal tersebut terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Dan ini adalah pada zaman kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin saat itu. Karena memang juga masa kekeringan atau paceklik yang dihadapi oleh kaum muslimin atau penduduk Madinah juga saat itu. Ya, samping juga di waktu yang lain itu adalah waktu panen. Ya, waktu panen yang akan tiba dari sebagian tanaman yang mereka miliki. Nah, kalau lihat kondisinya, maka jelas orang-orang lebih senang tinggal di kebun mereka, di tempat di mana mereka tinggal, di rumah, di kebun, dan kemudian merasakan suasana panen tersebut dan memetik, ya, memetik panen tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sudah bersiap-siap untuk perang. Dan kebanyakan peperangan yang beliau lakukan, umumnya beliau menyembunyikan atau merahasiakan rute perjalanannya. Jadi tidak langsung menyebutkan akan kemana, tapi menyebutkan bahwa kita akan berperang. Di beberapa pertempuran seperti itu. Tidak disebutkan kita akan kemana. Itu yang banyak dilakukan. Tetapi pada perang Tabuk, beliau sebutkan kita akan ke Tabuk. Jadi akan menyebutkan lokasinya. Kenapa? Karena memang lokasinya jauh. Posisinya jauh. Dan waktu itu masa-masanya sulit atau berat. Nah, pada saat itu, banyak dari orang munafikin yang minta izin untuk tidak berangkat bersama Rasulullah SAW. Tidak ikut berjihad. Dan mereka
mengajukan berbagai alasan yang dibuat-buat. Dan kalau alasan, kan kita tidak tahu alasannya benar apa enggak. Ya, alasan, alasannya benar apa enggak. Nah, ini yang disampaikan. Dan Nabi SAW menerima. Artinya kalau orang beralasan, misalnya seperti kalau kita sekarang, ada orang bilang, mohon maaf saya minta izin, saya sedang sakit. Kalau kita yang mendengar kalimat itu, ya kita husnuzon aja, ya sudah. Izin, sakit, ya sudah. Matinya diizinkan. Entah izin sakit itu benar-benar sakit, atau pura-pura sakit. Sakitnya yang betul-betul sakit parah, yang menyebabkan tidak bisa hadir, atau sebetulnya sakit yang masih memungkinkan untuk hadir, tapi tidak sungguh-sungguh untuk hadir. Nah, di antara mereka yang minta izin adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian Al-Jadd bin Qais. Kemudian ada sebagian orang-orang munafik pada saat itu mengatakan, la tanfiru fil har. Jangan kalian berangkat, jangan kalian berperang dalam cuaca sepanas ini. Namun kemudian Allah Azza wa Jal menyingkap keadaan asli mereka, keadaan mereka yang sesungguhnya. Dan Allah menegur Rasulullah SAW yang telah memberi izin kepada mereka. Nah, kalau pada posisi di mana ketika memberikan izin saat itu, seperti tadi kita gambarkan, kalau orang datang minta izin dan menyampaikan sakit, terus ya sama seperti kalau kita misalnya di instansi atau di sekolah, di kampus, ada sebagai kepala sekolah, lalu kemudian mendapatkan kiriman pesan lewat handphone bahwa salah seorang guru nyampaikan, mohon maaf sekali, mohon izin saya sakit, tidak bisa hadir ke sekolah. Ketika mendengar itu, apa respon kita? Bisa jadi kalau pada posisi sebagai kepala sekolah, lalu kita lihat yang bersangkutan menyampaikan minta izin sakit, kita izinkan. Dan jarang di antara kita yang lalu mengecek, lalu pergi ke rumahnya. Siapa yang izin itu didatangi satu persatu, betul nggak sakit? Sakitnya sakit apa? Bisa jadi pura-pura sakit, atau sakit yang sebetulnya nggak terlalu parah. Tetapi kalau seandainya ada yang memberikan izin, tentu hal itu dibenarkan karena memang kita nggak tahu yang gaib. Kita nggak tahu ini benar-benar sakit atau tidak. Sekarang misalnya ada orang datang menemui kita, lalu menyampaikan, duh, mohon maaf ini, saya sakit perut. Dan kemudian dengan raut wajah tertentu, kemudian dengan suara, sambil tangannya pegang perut, kita mau bilang apa? Kita bilang, ah ini pura-pura ini. Nggak mungkin. Kita akan mengatakan, ya sudah, kalau memang sakit, kita doakan syafakallah, laba astahurun, insya Allah, mudah-mudahan segera sembuh, mudah-mudahan, dan doa-doa yang lain, terus kemudian kita izinkan. Nah, tapi tentu Allah Maha mengetahui yang barusan minta izin sakit perut ini sambil pegang perutnya dan bilang sakit perut, benar-benar sakit apa enggak? Nah, itu susah kita ketahui sebagai manusia. Allah SWT sangat mudah mengetahui mana yang betul-betul sakit dan mana yang pura-pura sakit. Nah, Allah SWT berfirman, Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang yang ditinggalkan, artinya nggak ikut berperang, nggak ikut berjihad itu, mereka gembira. Bimaq'adihim, tinggal di rumah mereka, khilafa Rasulillah setelah keberangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah.
Wa qalu la tanfiru fil harb. Lalu mereka mengatakan, jangan kalian berangkat ke medan pertempuran, ikut berperang di medan pertempuran di cuaca yang sepanas ini. Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakanlah, neraka jahanam itu lebih panas. Ya tentu nggak bisa dibandingkan. Sepanas-panasnya cuaca di Timur Tengah, di Arab Saudi misalnya, sepanas-panasnya cuaca di Arab Saudi dibandingkan neraka jahanam tentu tidak bisa, nggak bisa dibandingkan. Ya sudah pasti neraka jahanam lebih panas dan panasnya di Saudi nggak ada apa-apanya dibanding neraka jahanam. Itu saja udah panas sekali. Nah, Allah mengingatkan, artinya kalaupun berat, kalaupun sangat panas, tapi perjuangan tadi adalah bagian dari cara kita bertakwa untuk menjauhkan diri dari neraka jahanam. Dan ditutup dengan laukanu yafqahun, seandainya mereka paham. Betul di dunia ini kita kadang-kadang capek, letih, berpanas-panas, dan semua kesulitan yang kita hadapi. Falyadhaku qalila walyabku katsira. Nah, ini diingatkan, maka eh, hendaklah mereka tidak banyak tertawa dan justru banyak menangis. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Jadi, ketika mereka senang, jangan dikira itu kesenangan. Justru sebaliknya, mereka harusnya banyak menangis atas apa yang mereka lakukan. Seandainya Nabi SAW berhasil mereka tipu, karena tidak tahu isi hati mereka, Allah SWT bisa mengungkap hal tersebut dan menyampaikannya kepada Rasul SAW. Di ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 42, Allah SWT berfirman, "Laukana aradan qariba wa safaran qasida." Ini ayat yang lain yang menjelaskan tentang mereka ini. Seandainya yang kalian serukan itu keuntungan yang dekat, atau mudah diraih, dan perjalanan yang tak seberapa jauh, ya pastilah mereka orang-orang munafik itu akan mengikuti. Lattaba'u, mereka pasti akan mengikuti. Jadi kalau yang ringan, enteng, gampang, mereka mau ikut. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, tetapi tempat yang dituju itu terasa amat jauh bagi mereka. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah bahwa sekembalinya kamu dari perang Tabuk tersebut, mereka akan mengatakan, kalau kami sanggup, tentulah kami akan pergi bersamamu. Law istata'na, kalau kami sanggup, la kharajna ma'akum. Tentu kami akan keluar berjihad bersama bersama kalian. Ya yuhlikuna anfusahum. Pada hakikatnya mereka membinasakan diri mereka sendiri. Dengan sumpah palsu tadi, saya halifu nabillah. Mereka bersumpah. Kami begini, demi Allah sumpah. Tapi isinya bohong. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Nah, ini yang menunjukkan bahwa mereka keluar itu bukan betul-betul untuk berjihad. Jadi artinya kalau seandainya ada keuntungan duniawi, ada manfaat duniawi,
mudah didapatkan, kemudian perjalanan dekat, maka mereka akan mengikuti. Karena apa? Karena nggak sulit. Tapi karena jauh dan susah perjalanannya, mereka merasa berat. Dan lalu mereka bersumpah bahwa mereka punya uzur, punya alasan mereka tidak ikut berjihad karena ini dan itu. Dan mereka mengatakan bahwa kami nggak bisa, mohon maaf, ini kami begini dan begitu. Nah, sebetulnya mereka ini membinasakan diri mereka dengan duduk, lalu mereka berbohong, memberitakan dengan yang berbeda dengan realitanya. Wallahu ya'lamu innahum lakatibun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan Allah Maha mengetahui bahwa mereka sebenarnya dusta. Sungguh mereka ini bohong. Nah, kita lihat lanjutannya. Summa ataballahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala hadhil musara'ati ila uzrihim. Kemudian Allah menegur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang segera menerima permintaan izin dari mereka. Nah, Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayatnya, afallahu anka lima adzinta lahum. Nah, di sini Allah mengampuni. Afallahu anka. Allah memaafkanmu, Allah mengampunimu. Lima adzinta lahum. Karena kamu telah mengizinkan kepada mereka. Nah, artinya mengizinkan mereka minta izin untuk tidak ikut berperang lalu diizinkan. Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Akhirnya sampai tersingkap betul dan jelas nyata mana yang jujur, mana yang benar, serta mana yang berdusta. Jadi Allah mengingatkan Rasulnya yang telah mengizinkan kepada mereka melakukan hal tersebut, dan akhirnya Allah kemudian menunjukkan. Dan itu adalah bagian dari ujian kepada mereka. Bisa nggak mereka bersabar menjalani itu? Dan nanti akhirnya teruji, ada yang tidak sabar. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah SWT mengampuni atas apa yang terjadi. Ketika engkau memaafkan mereka yang tidak ikut berperang. Nah, sampai akhirnya setelah diuji, lalu akhirnya tersingkap mana yang jujur dan mana yang dusta. Karena tadi ada yang minta izin, betul-betul ada uzurnya dan ada yang hanya pura-pura. Sekali lagi, hal seperti ini bisa terjadi termasuk zaman kita sekarang. Dan kita bisa memaklumi kalau ada orang yang melakukan hal tersebut keliru, salah memaafkan. Tapi itu lebih ringan, salah memaafkan daripada salah menghukum. Apalagi tadi datangnya misalnya seperti tadi. Bayangkan kalau kita sebagai kepala sekolah ada guru yang minta izin. Ada ustadz atau ustazahnya yang minta izin dan menyampaikan mohon maaf Pak, saya atau mohon maaf Ustaz, saya sakit perut, saya minta izin nggak bisa masuk dan mengajar. Kita mau mengatakan apa? Apa kita ngetes ya, perutnya betul-betul sakit? Umumnya kita ya sudah maafkan hal tersebut karena memang itu di luar kemampuan. Nah, kemudian lihat interaksi Rasul SAW dengan orang munafikin di poin berikutnya. Waqad kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ghazwati qillatum minal munafiqin. Pada perang ini ada yang ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan ini, ikut juga ada beberapa meskipun jumlahnya sedikit dari orang munafikin. Wa hawalu ightiyala
an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tariqil audah. Dan lihat jahatnya. Mereka telah berupaya untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ightial itu bisa menculik lalu membunuh atau minimal mencelakakan sampai mungkin kalau orang sekarang sampai sakit koma atau semacam itu. Fa'asamahullahu minhum. Namun Allah lindungi dan Allah jaga beliau. Nah, ceritanya ya terkait dengan hal ini ada 15 ya, khamsata asyara rajulan di sini. Ada 15 orang dari orang munafikin ini yang ikut bersama Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut. Mereka berencana mendorong beliau dari untanya agar jatuh di sebuah tebing saat beliau menaiki unta pada malam hari di Aqabah. Ini tempatnya antara dua, ya namanya Aqabah, antara dua setelah pegunungan yang curam. Yang kebetulan karena sempit hanya bisa dilewati satu orang. Nah, Abu Tufail menceritakan bahwa nih, Abu Tufail menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan kembali dari perang Tabuk, beliau memerintahkan seseorang untuk mengumumkan Rasulullah SAW akan melewati celah di pegunungan ini, jangan ada orang yang melewatinya. Jadi diingatkan, beliau akan disuruh mengumumkan, beliau akan lewat dan jangan ada yang lewat situ. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika itu naik unta dan yang menggiring unta, menuntun untanya adalah sahabat Hudzaifah. Kemudian ini ada yang memegang talinya, tali kekangnya ada Ammar. Nah, tiba-tiba ada sekelompok orang, mereka menggunakan penutup wajah. Ada sekelompok orang menggunakan penutup wajah dan mereka menunggangi tunggangan. Dan ketika mereka berada pada posisi itu, lalu kemudian mereka menghadang dan berdiri di depan Ammar yang menuntun unta. Maka jelas ketegangan pun terjadi karena Ammar berada di depan. Terus kok ada yang menghadang? Ya ini tidak mungkin Ammar menyerahkan dan membiarkan Rasul SAW dan orang-orang tersebut. Apa yang dilakukan akhirnya? Ya Ammar menghadapi, kemudian akhirnya eh, Ammar pun memukul wajah tunggangan-tunggangan tersebut, artinya unta-unta tersebut. Akhirnya mereka melarikan diri. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Hudzaifah, cukup, cukup. Qad, qad. Sampai akhirnya Rasulullah SAW, ya ketika mereka lari, kemudian Rasulullah SAW menyatakan pada Hudzaifah, cukup, cukup. Dah. Kemudian Rasul SAW turun, ya turun dari untanya. Kemudian ketika turun, kan Ammar tadi ngejar orang-orang tadi. Terus kemudian akhirnya Ammar kembali. Lalu kemudian Rasul SAW tanya, ya Ammar, hal araf tal qauma? Wahai Ammar, apa engkau mengenali mereka? Bisa nggak mengenali orang-orang itu tadi? Yang tadi pakai penutup wajah. Nah, dijawab oleh Ammar,
Nggak bisa. Hanya Ammar nggak bisa melihat mereka. Dia karena pakai penutup wajah. Hanya mereka Ammar mengetahui hewannya, tapi nggak bisa mengenali wajah para penunggangnya. Jadi saya kenali hewannya, tapi orang-orangnya nggak tahu. Hal terima arodu, apa kamu tahu apa yang mereka mau lakukan? Apa yang orang-orang itu mau lakukan? Dijawab oleh Ammar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, kemudian dijelaskan arodu ayyan firu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayat rohu. Mereka ingin mendorong Rasulullah SAW dan membunuhnya. Sampai akhirnya kemudian mendorong, melemparkan, dan sampai akhirnya kalau kemudian jatuh ke jurang kan, lalu mati, atau wafat. Maka kemudian eh, lalu Rasulullah SAW menerima uzur tiga di antara mereka yang bersumpah, lalu lalu mereka mengatakan bersumpah, "Ma sami'na munadiya Rasulillah SAW." Ya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendengar ada yang menyerukan agar tidak mengambil celah lintasan yang sama. Kalau kemudian mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu niat dari orang-orang tadi. Lalu Ammar mengatakan, saya bersaksi bahwa 12 sisanya, 12 orang lain yang sisanya itu, mereka memerangi Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dunia, dan mereka juga akan melakukan hal tersebut dan ini akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Bukti kemunafikan mereka. Lalu kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, apa yang mereka lakukan ini, wahammu bima lam yanalu. Dan mereka menginginkan sesuatu yang tidak bisa mereka wujudkan, tidak bisa mereka capai, yaitu mereka berkeinginan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya eh, mereka gagal, tidak berhasil membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh bagaimana siasat buruk mereka, jahat, jahat mereka yang ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi mengatakan, Aqobah yang ini bukanlah Aqobah yang terkenal di Mina. Karena sumpah beberapa warga Ansor kepada Nabi SAW juga dilakukan di Aqobah, tapi Aqobahnya yang ada di Mina. Bagi yang pernah haji atau umrah, pasti pernah mengenal istilah Aqobah. Ada Jumroh Aqobah. Nah, itu daerahnya Aqobah. Itu beda dengan Aqobah yang ada di sini. Tadi karena disebutkan di sini juga Aqobah. Nah, kaum munafik berkumpul untuk melakukan konspirasi terhadap Rasulullah SAW untuk membunuh Rasul SAW ketika pulang dari perang Tabuk. Namun mereka tidak berhasil karena Allah melindungi Rasul SAW dari mereka. Imam Ibnul Athir mengatakan beberapa orang yang tidak punya pengetahuan apapun, hanya nggak ngerti, nggak tahu, nggak punya ilmu, mungkin mengira bahwa orang-orang Aqabah yang diceritakan dalam riwayat ini sama dengan yang ada dalam eh, Aqabah yang ada pada Baiatul Aqabah sebelum hijrah. Ini jelas dua hal yang berbeda. Nah, ini penjelasannya untuk menegaskan bahwa yang ada di sini adalah orang-orang munafikin. Jadi bukan para sahabat Ansor yang menyatakan dirinya siap untuk membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap untuk bahkan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Nah, itu pada
kaum Ansor. Sementara yang di sini ini bukan. Ya, ini kisah yang berbeda. Nah, intinya adalah di sini bagaimana kita bisa melihat orang-orang munafikin merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian ulasan yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.